Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga Ustazah dan antum semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama Ustazah Asih Rahmawati, biasa dipanggil Ustazah Asih. Ustazah berasal dari Awi. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa dipertemukan ya, walaupun dalam daring ya, dalam jaringan belajar, walaupun dengan online, dengan YouTube dan Google Classroom dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya fasilitas yang sebagaimana apa adanya sekarang ini tidak menyurutkan semangat antum untuk senantiasa menuntut ilmu. Di sini Ustazah akan menyampaikan ya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, khusus untuk pendidikan agama Islam di SMP Bina Insan Mandiri ada hal yang unik ya. Jadi kita tidak hanya mempelajari PAI atau pendidikan agama Islam sesuai dengan pendidikan nasional yang ada di Indonesia, tetapi kita juga ada kitab khusus yang diadopsi atau ditabani oleh pondok, yaitu khusus untuk antum yang kelas 7 adalah memakai kitab Sulamut Taufik atau Sulam At-Safinah ya. Jadi nanti di episode-episode selanjutnya insya Allah kita akan membahas terkait kitab Sulamut At-Taufik ini. Jadi kitab itu adalah kitab karangan kitab yang berisi fikih yang mengadopsi dari mazhab Syafi'i. Oke, langsung saja anak-anak kita memulai materi kita untuk pertama kali ini, yaitu materi terkait iman kepada Allah. Nah, dalam hal ini nanti kita akan mempelajari yang pertama harus kita pahami iman kepada Allah itu sendiri. Selanjutnya yang kedua kita harus memahami makna dari Asmaul Husna. Yang ketiga kita harus memahami hikmah iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Sehingga dari ketiga aspek ini kita semuanya bisa berperilaku, mencontoh dan mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Selanjutnya untuk sedikit merenungi bersama memulai materi ini, kita renungkan bersama ya. Nah, jadi sebagai manusia ya, pasti ya tidak ada satupun orang yang tidak memiliki sosok yang diagungkan. Bahkan kita tahu seorang ateis ya, orang yang tidak mengakui akan adanya agama, mereka itu punya sosok yang diagungkan dan diidolakan. Nah, bagi kita seorang muslim sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita paham bahwa ada sosok yang senantiasa menjadi tempat sandaran bagi kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa memohon pertolongan dari Allah karena kita paham pula bahwa Allah adalah As-Somad ya. Apa itu As-Somad? Ya, As-Somad adalah tempat bergantung, sehingga apapun yang kita masalahkan gitu, pasti kita harus bergantung dan wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya, apa sih ya pengertian dari iman kepada Allah? Kita pasti sudah paham bahwasanya iman secara harfiah sudah kita dapatkan materi ini sejak kita TK atau mungkin sebelum kita sekolah. Jadi pasti sudah dikenalkan oleh bapak ibunya ya, umi abinya terkait apa sih iman itu. Nah, jadi iman secara harfiah diartikan percaya. Nah, sedangkan secara istilahi atau secara istilah diartikan pertama meyakini dalam hati, kedua
mengucapkan dalam lisan, dan yang ketiga adalah menjalankan dalam perbuatan. Sehingga ketika kita bisa disebut seorang yang beriman, maka harusnya tidak hanya percaya tetapi menjalankan ketiga aspek ini, yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan menjalankan dalam perbuatan. Lalu ya, apa sih ya, bil khusus ya, pengertian iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah di sini diartikan kita percaya dengan sepenuh hati, kita mengucapkan dalam lisan kita dan mengamalkan dalam perbuatan kita bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi, serta meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi hanya Tuhan kita, yaitu Allah saja yang kita ibadahi, kita sembah ya, kita sholat itu menghadap beribadah kepada Allah, bukan untuk meniatkan kepada yang lain. Nah, jadi hanya niatkan satu untuk Allah. Jadi ibadahnya lillah ya, untuk Allah. Nah, dari sini kita harus mengenali dulu siapa sih Allah ya. Kalau tadi di awal sudah kita ketahui bahasanya Allah itu adalah tempat sandaran kita. Jadi harus kita lebih detail, siapa sih Allah ini ya. Kalau kita paham ya tadi sandaran kita adalah zat yang berhak kita ibadahi. Lalu keberadaan Allah ini bisa kita ketahui dari mana? Nah, di sini ada dua dalil. Pasti kita udah tahu ya, pakai dalil apa sih agar kita bisa beriman kepada Allah. Yang pertama adalah pakai dalil akli. Itu apa? Pakai akal kita. Lewat apa kita membuktikan bahwasanya Allah ini ada? Lewat akal kita, yaitu dengan melihat dari ciptaan-ciptaan Allah. Bisa dengan adanya turun hujan, adanya pelangi, adanya petir, dan sebagainya. Bahkan kalau kita paham adanya virus corona ini, siapa sih yang menciptakan ya? Siapa lagi kalau bukan Allah ya. Jadi mereka ya, virus-virus ini adalah pasukannya Allah gitu ya. Nah, jadi nggak akan bisa hilang kalau Allah tidak, virus ini nggak akan bisa hilang kalau Allah tidak berkehendak. Lalu ya, yang kedua, dalil yang kedua adalah pakai dalil nakli. Apa dalil nakli? Ya, jadi dalil nakli itu suatu bukti yang bisa kita buktikan ya, suatu bukti yang bisa kita gunakan dengan cara melihat dari dalil-dalil nas Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Selanjutnya ya, kita paham bahwasanya iman kepada Allah tadi itu menjadi hal yang pokok ya, sebelum masuk yang dalil ya, ada hal yang pokok dalam rukun iman ya. Jadi kalau kita ngaku beriman kepada Allah, maka kita harus mengimani pula apapun yang Allah beritakan, apa yang Allah bawa, dan apapun yang Allah perintahkan. Jadi kita harus menjalankan apapun yang berasal dari Allah. Jadi dalil terkait iman kepada Allah nih, di sini tidak hanya pada Allah ya, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Di sini ya, kita sebagai umat Islam sudah paham bahwasanya kalau kita beriman tidak boleh hanya satu saja iman yang harus kita yakini, iman kepada Allah saja tidak. Jadi nanti ketika antum di kelas 8, di kelas 9 akan membahas terkait iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita mengingkari salah satunya saja ya, para ulama menyebutkan kita sudah masuk kepada kategori cacat iman. Iman kita itu sudah cacat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengalami kecacatan dalam beriman kepada Allah dan iman-iman yang lainnya. Selanjutnya, nah, kita paham ya bahwasanya tidak ada manusia satupun di bumi ini yang
maksum ya selain Nabi Muhammad SAW. Jadi apa sih maksum? Maksum itu adalah orang yang terlepas dari kesalahan ya. Dari sini ya kita paham karena Rasul juga pernah bersabda, al insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia itu senantiasa diliputi oleh khata' ya, kesalahan, wa nisyan dan lupa ya. Siapa yang nggak pernah lupa? Ya pasti semua pernah mengalami tragedi lupa dalam hidupnya, termasuk ustazah ya. Nah, selanjutnya agar kita yang di sini agar kita ibaratnya bisa memiliki keimanan yang istiqomah gitu ya, selalu senantiasa naik, bisa naik, alhamdulillah ya, syukur-syukur. Nah, jadi di sini agar kita bisa istiqomah, maka salah satunya adalah dengan cara memahami nama-nama dari Allah. Apa itu nama-nama dari Allah? Nah, dari sini kita kenalkan, yaitu dengan Asmaul Husna. Apa sih pengertian lengkap dari Asmaul Husna? Nah, pasti sudah tahu ya apa sih arti dari Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita berdoa di sini yang disebutin sama Allah sendiri ya. Sebutin pula namanya Allah di sini. Contohnya, ya Allah ampunilah aku. Ya, maka sebutkan Al-Ghafur karena Allah itu Maha Pengampun dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini tidak akan kita bahas seluruh Asmaul Husna ya. Kita paham ya Asmaul Husna jumlahnya berapa? 99. Nggak semuanya. Jadi nggak cukup waktunya, videonya nggak akan nggak akan selesai ya, hanya untuk membahas Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Jadi di sini ada beberapa yang akan kita bahas terkait Asmaul Husna di kelas 7 semester 1 nih. Nah, apa yang pertama? Yang pertama yang kita pelajari Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Alim. Nah, apa Al-Alim? Al-Alim artinya Allah itu Maha Mengetahui. Nah, jadi yang Maha Tahu itu Allah ya, bukan kita ya, orang jenius gitu. Bukan, orang jenius itu pun juga mereka ciptaan Allah, mereka juga serba terbatas, mereka pun juga pernah lupa ya. Jadi bukan manusia, tapi Allah lah yang Maha Mengetahui, karena Allah lah yang menciptakan kita. Selanjutnya apa sih kayak perilaku yang bisa mencerminkan kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna Al-Alim ini, yaitu kita terus-menerus mencari ilmu Allah ya, dengan cara belajar dan merenungi ciptaan-ciptaannya. Tetapi ingat ya, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Nah, seperti pohon padi, ketika semakin berisi maka akan semakin merunduk. Nah, lanjut lewat Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Khabir. Apa Al-Khabir? Al-Khabir artinya Allah Maha Waspada. Waspada lah bukan. Jadi Al-Khabir ini Al-Khabir ini adalah salah satu nama Allah ya, bahwasanya Allah ya, kalau di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang lain disebutkan Al-Khabir itu juga diartikan Allah Maha Mengetahui ya, sesuatu yang paling dalam gitu ya. Juga diartikan Maha Teliti. Jadi tapi lebih condongnya kepada Allah Maha Waspada. Jadi di sini ya ada perilaku yang bisa mencontoh perilaku yang harusnya kita lakukan ya, sebagaimana seorang manusia yang mengimani Allah melalui Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu kita harus selalu waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya.
Nah, orang yang waspada akan mendapat hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari, ya. Pahamnya bahasanya Allah tadi, Allah itu waspada terhadap apapun. Jadi apapun yang kita bahkan niatkan itu Allah juga tahu, ya. Antum sholat niatnya bukan karena Allah, Allah pun juga tahu, ya. Sehingga dari sini janganlah kalau kita sholat pengen dilihat orang, pengen dilihat jadi seperti anak soleh dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, jangan seperti itu. Lalu yang ketiga, Asmaul Husna, kita berkaca pada Asmaul Husna As-Sami, yaitu Allah Maha Mendengar. Jadi di sini Allah Maha Mendengar. Kalau kita bisa mendengar pula, memang benar manusia bisa mendengar, tapi Allah itu jangkauan pendengaran Allah itu sangat luas, ya. Jadi kalau kita nggak bisa mendengarkan suara semut gitu, ya memang benar nggak bisa mendengar suara semut, tapi Allah itu bisa mendengarkannya. Bahkan makhluk terkecil ciptaan Allah yang lain pun, plankton mungkin, ya, dan lain sebagainya, Allah tahu, Allah bisa mendengarnya apa yang mereka omongkan dan lain sebagainya. Lalu apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah, yang sehingga bisa berperilaku, bertingkah laku melalui keimanan kita pada Asmaul Husna As-Sami ini, yaitu kita berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu senantiasa mendengar apa yang kita ucapkan, ya. Jadi nggak boleh, ya, antum ngomong hal yang rafas, yang kotor dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ngomong jorok gitu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Basir. Apa artinya? Allah Maha Melihat. Nah, jadi apapun yang di alam semesta ini tanpa terkecuali Allah pasti bisa melihatnya. Apapun, ya, di balik tembok gitu kan kita nggak bisa melihat, tapi Allah tahu gitu, ya. Apa yang ada di dalam tanah Allah juga tahu, apa yang ada di dasar laut Allah juga tahu. Nah, lalu apa sih perilaku yang bisa kita tiru, kita contoh agar kita bisa benar-benar mengimani Asmaul Husna Al-Basir ini? Yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Nah, selanjutnya, ya, adalah hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama adalah kita selalu mendapat pertolongan dari Allah. Nah, jadi sebenarnya, ya, kalau kita ngomong Allah itu nggak sayang pada kita, nggak benar. Jadi, ya, kalau Allah nggak sayang pada manusia, niscaya orang-orang kafir di luar sana, ya, orang-orang yang nggak sholat, ya, nggak menyembah Allah, itu dimatikan oleh Allah, ya. Jadi di sini sebenarnya Allah itu mau menolong kita. Jadi kalau kita sampai sekarang ini masih melakukan perbuatan kesalahan, ya, berbuat salah, maka bersegeralah untuk mendekat kepada Allah. Jadi ketika dalam hadis disebutkan, ketika kita mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah itu akan mendekat kepada kita dengan satu hasta. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan cara berlari. Nah, jadi intinya itu Allah itu senantiasa kok menolong kita, ya. Jadi jangan suudzon. Selanjutnya, yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Ya, pastilah, ya, ketika kita senantiasa merasa Allah itu menemani kita, Allah itu selalu senantiasa menolong kita, pasti hati kita akan tenang, tidak gelisah, ya, karena ada penolong kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Ya, pasti ini, ya, ketika ini dijanjikan Allah, ya, siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya, pasti mereka akan untung, ya, nggak cuma di akhirat, ya, tapi di dunia, nggak cuma di dunia tapi di akhirat, ya. Jadi dua-duanya, ya.
Nah, ini adalah materi kita terkait iman kepada Allah ya, sampai hikmahnya dalam beriman kepada Allah. Semoga dengan materi kita hari ini ya, kita sebagai manusia, antum yang baru masuk SMP gitu ya, kita bisa menirukan perilaku-perilaku yang mencerminkan tingkah laku yang baik sebagaimana Asmaul Husna yang telah dipaparkan tadi ya. Dari sini semoga kita juga semakin mengenal Allah, bahwasanya Allah lah Tuhan kita, Allah lah tempat sandaran kita, Allah lah tempat meminta kita terkait apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan. Oke, cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.